pasti kita bisa menghilangkan kemiskinan. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Ekspedisi ini bukan sekedar perjalanan riset. Ini adalah panggilan rakyat. Ini adalah perjalanan cinta tanah air. Jawaban atas amanah Presiden Prabowo bahwa kekayaan Indonesia harus membuat rakyatnya sejahtera. Ekspedisi ini bukan soal data, bukan sekedar laporan. Ekspedisi ini adalah tentang menemukan alasan mengapa bangsa ini harus terus diperjuangkan. Kita memilih meninggalkan zona nyaman, mengambil resiko untuk membuktikan bahwa ilmu bukan hanya teori, melainkan aksi nyata. Selamat datang dalam acara pembekalan dan pelepasan tim Ekspedisi Patriot 2025 dengan tema Lakukan Riset dan Pemetaan Potensi Ekonomi untuk menyukseskan Astacita di kawasan transmigrasi. Hari ini dan besok kita akan mengikuti pembekalan Astacita Presiden Prabowo Subianto dari kementerian dan lembaga. Kita akan berdiskusi, menyerap inspirasi, membangun jejaring. Setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian akan dilepaskan ke lapangan. Selamat mengikuti pembekalan, selamat berkarya. Salam Patriot. Merdeka. Dari hasil pengamatan, dari hasil identifikasi masalah, dari hasil penelitian Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah masing-masing, itu kalau memang ada potensi yang diperlukan untuk melakukan riset lanjutan, untuk melakukan kajian lebih jauh, untuk pengabdian masyarakat, itu silahkan diajukan pada program BIMA dan program-program lainnya. Ribu orang yang hadir di sini adalah bukti nyata bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dan Anda adalah bagian dari perubahan itu. Ingat, jangan hanya terbuai dengan mimpi sampai-sampai kita lupa akan tugas kita hari ini. Setiap dari Anda punya tugas dari tim Ekspedisi Patriot. Tugas itu tidak mudah, tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kalian tidak mencoba, apalagi menyerah. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Percaya pada prosesnya, hargai prosesnya, selesaikan sampai tuntas tugas-tugas yang kalian lakukan. Karena kalian adalah seorang patriot. Salam Patriot, Patriot berkarya, bangsa berjaya, merdeka. Semoga teman-teman semua yang dari kampus, 7 kampus yang menjadi pilihan dari Kementerian Transmigrasi melaksanakan ini dengan sepenuh hati. Pakailah anggaran yang ada, gunakan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Saudara-saudara patriot bangsa, mari sejenak kita belajar dari sejarah. Tahun 1939, dini hari di Eropa, pasukan Jerman berdiri di perbatasan Polandia. Mereka tidak punya pasukan terbanyak, mereka tidak punya tank terbesar, tapi dalam hitungan hari dunia terperanjat, Polandia jatuh. Strateginya disebut Blitzkrieg atau perang kilat. Rahasia keberhasilan itu bukan semata senjata. Rahasia itu adalah Auftragstaktik. Belakangan, militer Amerika dan Inggris ikut mempelajarinya dan melabelinya dengan nama Mission Command. Apa itu Mission Command? Mission Command adalah filosofi kepemimpinan. Komandan tidak mengatur setiap detail. Komandan hanya memberikan tujuan besar, tapi cara mencapainya diberikan keleluasaan kepada para pemimpin lapangan. Dengan cara itu, pasukan bisa bergerak cepat. Setiap unit bisa mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku, tidak menunggu perintah. Namun, semuanya tetap mengarah ke misi yang utama. Inilah inti Blitzkrieg. Desentralisasi kepemimpinan dengan tujuan yang jelas. Saudara-saudara patriot, hari ini kita tidak memimpin tank, kita tidak menembakkan peluru, kita tidak berperang dengan senjata, tapi kita berperang melawan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan. Dan untuk itu kita butuh Blitzkrieg Indonesia, gerakan kilat pembangunan yang saya sebut sebagai Mission Patriot. Mission Patriot artinya kita tidak boleh lambat, kita tidak boleh birokratis, kita harus cepat, tepat, dan berani mengambil resiko. Sama seperti pasukan Blitzkrieg, Anda semua para patriot adalah komandan lapangan. Pemerintah pusat memberikan tujuan besar, tapi di lapangan Bapak Ibu Saudara sekalian yang memutuskan dan yang menentukan langkah, dan yang mengubah peta pembangunan. Dalam doktrin militer, Mission Command berdiri di atas 7 prinsip. Prinsip-prinsip inilah yang akan menjadi pondasi Mission Patriot kita. Saya menambahkan 1 menjadi 8. Pertama, kompetensi. Tidak ada kepemimpinan tanpa kemampuan. Patriot harus punya ilmu, keterampilan, dan karakter. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukan relawan biasa, tapi kader bangsa yang terlatih. Kedua, mutual trust. Komandan percaya pada anak buahnya, anak buah percaya pada komandannya. Begitu pula kita, rakyat percaya pada patriot, patriot percaya pada rakyat. Tanpa kepercayaan, tidak ada gerakan. Ketiga, share understanding. Setiap unit bergerak dengan gambaran yang sama. Misi berbeda-beda di tiap daerah, tapi semua mengarah ke tujuan nasional, kesejahteraan dan pemerataan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, commander's intent. Komandan tidak memberi detail, komandan memberi perintah. Presiden Prabowo Subianto selaku Panglima tertinggi telah memberi arah. Pembangunan cepat, tegas, tepat sasaran. Itulah bintang penuntun kita. Kelima, mission orders atau perintah misi. Tidak ada instruksi yang bertele-tele, cukup datang, lihat, putuskan, dan jalankan. Patriot harus bergerak dengan mandat yang jelas, bukan terjebak administrasi. Maksudnya administrasi dijalankan, tapi eksekusi jauh lebih penting. Keenam, disiplin inisiatif atau inisiatif yang terkendali. Anda bebas berkreasi, tapi tetap dalam koridor tujuan. Jangan menunggu instruksi pusat untuk setiap hal yang kecil. Ambil keputusan, ambil resiko,
laksanakan dengan disiplin. Ketujuh, risk acceptance. Tidak ada kemenangan tanpa resiko. Tidak ada perubahan tanpa keberanian menanggung konsekuensi. Patriot harus berani karena yang kita hadapi bukan hanya medan yang sulit, tapi juga birokrasi, politik, dan juga bahkan mentalitas yang lama. Kedelapan, saya tambahkan satu di sini, continuous improvement, perbaikan berkelanjutan yang terus-menerus. Jika kita berhasil, jadikanlah sebuah best practice. Jika kita gagal, jadikan sebagai sebuah lesson learned. Di atas semua itu, yang terpenting adalah don't give up. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Never give up. Saudara-saudara patriot, 8 prinsip ini bukan sekedar teori militer modern. Inilah yang akan kita bawa ke medan pembangunan. Inilah roh dari Mission Patriot. Di medan perang dulu, pahlawan diukur dari berapa musuh yang dia kalahkan. Hari ini, pahlawan diukur dari berapa desa yang dia hidupkan, berapa keluarga yang dia angkat derajatnya, berapa generasi yang dia selamatkan dari kemiskinan. Anda adalah pahlawan baru, pahlawan dengan pena, dengan data, dan dengan solusi yang nyata. Pahlawan yang bergerak cepat, taktis, dan heroik. Saudara-saudara patriot, Clausewitz, filsuf perang dari Prusia, pernah berkata, "In war, everything is simple, but the simplest thing is difficult." Dalam perang, semuanya sederhana, tetapi yang paling sederhana pun sulit. Begitu juga pembangunan. Mengurangi kemiskinan itu sederhana di atas kertas, tapi pelaksanaannya sulit. Maka dibutuhkan keberanian, kecepatan, dan disiplin ala Mission Command. Sementara itu, Philipp Marshal Rommel, jenderal pasukan tank Jerman yang dijuluki si rubah gurun dalam teater Afrika Korps. Korps Afrika ini tuh adalah pasukan ekspedisi Jerman yang bertempur melawan sekutu di Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua. Rommel berkata, "In the absence of orders, find something and kill it." Dalam ketiadaan perintah, cari sesuatu dan hancurkan. Kita ubah spirit itu untuk pembangunan. Dalam ketiadaan instruksi, temukan masalah rakyat dan selesaikan. Saya ulangi, dalam ketiadaan instruksi, temukan masalah rakyat dan selesaikan. Jadi seorang patriot bukan lagi menunggu-nunggu perintah. Saudara-saudara semua disebar ke 154 kawasan transmigrasi. Cari sendiri masalahnya, temukan solusinya. Patriot sekalian, sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang ragu. Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani melangkah pertama, berani bergerak lebih dulu. Mission Patriot adalah Blitzkrieg Indonesia. Blitzkrieg tanpa peluru, Blitzkrieg dengan ilmu, dengan solusi, dengan pengabdian. Maka jangan menunggu. Turunlah ke desa-desa, ke ladang-ladang, ke kampung-kampung transmigrasi. Di sanalah medan juang kita, di sanalah obor perubahan harus dinyalakan. Ingatlah, patriot sejati bukan hanya bermimpi tentang masa depan, tetapi yang menjadikan dirinya masa depan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia beserta para Menteri Kabinet Merah Putih.
Selamat datang dalam acara pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2025. Ini adalah puncak pelepasan Tim Patriot, jadi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara yang luar biasa ini. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Animo untuk mengikuti tim ekspedisi Patriot ini cukup tinggi, melebihi dari kapasitas yang kami sediakan sebanyak 2.000 orang. Proses rekrutmen diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Mereka berasal dari 7 universitas terbaik Indonesia. IPB 285 orang. ITB 285 orang. ITS 285 orang. Undip 285 orang. UGM 290 orang. UI 285 orang. Unpad 285 orang. Total 95% ditambah dengan kolaborasi strategis dari universitas-universitas lokal di seluruh tanah air, mulai dari Universitas Cendrawasih, Universitas Musamus, Universitas Timor, Universitas Indonesia Timur, Universitas Tanjung Pura, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Tadulako, Universitas Hasanuddin, Universitas Sriwijaya, Universitas Gorontalo, UIN Alauddin Makassar, Institut Teknologi Kalimantan, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Bengkulu, Poltek Batam, dan Universitas Nusa Cendana. Tim besar ini dibagi menjadi 400 tim kecil, masing-masing dipimpin oleh dosen atau peneliti senior. Tercatat ada 44 guru besar, 400 master dan doktor, 578 lulusan S1, dan lebih dari 1.000 mahasiswa S1 yang sedang menempuh studi. Akhir kata, dengan penuh hormat, kami mohon perkenan kepada Bapak Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berkenan untuk melepas tim ekspedisi Patriot dan sekaligus memberikan arahan. Semoga langkah besar ini menjadi tonggak sejarah baru transmigrasi Indonesia, dari pemindahan manusia menuju peradaban, dari pinggiran menuju pusat kemajuan bangsa dan pusat inovasi dunia. Dan hari ini dengan penuh kebanggaan saya tegaskan, demi menjawab panggilan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kejayaan bangsa, tim ekspedisi Patriot siap berangkat menunaikan misi. Indonesia adalah negeri yang kaya. Namun jutaan rakyatnya masih hidup dengan keterbatasan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, hanya dengan SDM unggul, bangsa ini bisa benar-benar bangkit. Kita harus siapkan sumber daya manusia, kita harus siapkan awaknya, kita harus siapkan manajer-manajer muda, anak-anak muda yang pintar, hatinya merah putih, bekerja keras, bangkit Indonesia semuanya.
Dari 7 universitas terbaik negeri ini dan kolaborasi dengan universitas di daerah, hadir 2.000 peneliti. Dari mahasiswa S1, sarjana, pasca sarjana, hingga guru besar. Mereka datang membawa ilmu, riset, dan semangat pengabdian. Mereka adalah tim Ekspedisi Patriot. Akan diterjunkan ke 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan riset dan memetakan potensi ekonomi. Inilah fondasi baru, pembangunan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Para patriot yang dikirim ke berbagai daerah ini bisa menjadi penggerak ekonomi. Kita berharap putra-putri terbaik, termasuk mereka penerima beasiswa dari berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun di dunia, juga turut menjadi motor penggerak transmigrasi di berbagai daerah. Tanpa data, pembangunan akan kehilangan arah. Tanpa SDM unggul, kemajuan hanya mimpi. Tim Ekspedisi Patriot hadir untuk memastikan transmigrasi menjadi motor pemerataan dan kemajuan bangsa. Ekspedisi ini adalah panggilan dari kampus untuk desa, kampus berdampak, dari ilmu untuk bangsa, dari SDM unggul untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Dengan Ekspedisi Patriot, transmigrasi tidak lagi sekedar perpindahan penduduk. Ia menjadi motor peradaban, pusat ekonomi baru, dan simbol persatuan bangsa. Ekspedisi ini bukan sekedar perjalanan riset. Ini adalah panggilan rakyat. Ini adalah perjalanan cinta tanah air. Jawaban atas amanah Presiden Prabowo bahwa kekayaan Indonesia harus membuat rakyatnya sejahtera. Inilah tim Ekspedisi Patriot. 2.000 peneliti, satu misi. Membawa data, menyalakan harapan, membangun masa depan. Seluruh rakyat Indonesia harus menikmati kekayaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita akan mencapai cita-cita kebangkitan bangsa Indonesia. Jangan pernah ragu. Misi ini milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam sukacita dan energi positif untuk sama-sama membangun Indonesia semakin maju dan sejahtera ke depan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara. Terima kasih Pak Mentrans. Saya merasa terharu dan bangga berada di tengah-tengah ribuan patriot yang siap untuk menjalankan tugas dan berkontribusi nyata untuk pembangunan di berbagai wilayah ke depan. Oleh karena itu, tentu mewakili Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya ingin kita semua mengawal proses besar dan bersejarah ini. Ini adalah tugas mulia karena transmigrasi hadir dengan paradigma yang baru, bukan sekedar memindahkan penduduk
dari Jawa keluar Jawa, atau daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya, tetapi bagaimana menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka potensi luar biasa yang dimiliki oleh berbagai daerah. Kami berharap bahwa kolaborasi ini bisa menjadi awal dari sebuah proyek strategis, walaupun mungkin skalanya belum terlalu besar, tetapi yakinlah dengan fokus pada pilot project, termasuk di 154 kawasan transmigrasi, ini akan menjadi cikal bakal bangkitnya sekaligus tumbuhnya ekonomi baru di berbagai daerah, dan disitulah peran utama dari para patriot. Terima kasih sekali lagi Kementerian Transmigrasi. Ini suara sampai habis ini. Bukan karena semangatnya lah begitu. Patriot, kalau boleh, tadi saya terpikir patriot itu kalau disingkat P-nya produktif. Jadi harus menjadi kader-kader bangsa yang produktif. Selalu melihat apa peran dan juga kontribusi kita. Kerja kita harus produktif. A-nya adaptif. Adaptif. Dimanapun ditempatkan, dimanapun ditugaskan, harus segera menyesuaikan diri. Jangan menjadi canggung, tapi juga harus sesegera mungkin untuk melebur di tengah-tengah masyarakat lokal. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita ingin menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Oleh karena itu segera kenali kultur setempat, adat istiadat, dan juga karakter masyarakat, dan ajak bersama-sama untuk membangun daerahnya. T. Tangguh. Be tough. Never give up. Anak muda harus punya semangat yang tinggi dan tangguh. Nanti banyak yang akan menghadapi kondisi yang tidak ideal. Mungkin kurang air, nggak ada AC. Sudah siap semuanya? Tidur juga mungkin terbatas. Jangan nakut-nakutin ya, ya. Tapi namanya patriot, ya disitulah keunggulannya. Ada jiwa untuk membuktikan bahwa di tengah-tengah keterbatasan, kita mampu survive dan bahkan bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang ada di sana. R, apa R? Responsif. Responsif. Ada masalah, segera hadapi. Ada masalah, datangi dan cari solusinya. Jangan didiamkan, masalah nggak akan hilang dengan sendirinya. Respon, first respon. Cepat, cek apa yang terjadi di lapangan. Responsif. I, inovatif. Jangan berpikir dalam kotak. Think and act outside the box. Sering kita dengar itu. Jalankan nanti, berpikir di luar dari kotak. Nggak tahu kotak yang mana, Pak? Bikin kotak sendiri, berpikir di luar kotak itu. Selalu berpikir kreatif, inovatif, think outside the box. O, optimis. Jangan pesimis, anak muda nggak boleh pesimis. Selalu optimis melihat masa depan bangsanya, optimis melihat masa depan daerahnya, dan optimis untuk memajukan masyarakatnya. Itu baru anak muda yang benar-benar bisa membawa perubahan. Dan yang terakhir, T, tulus. Jangan mengeluh, jangan cepat mengeluh. 4 bulan, 4 bulan bisa cepat, bisa lama rasanya, tergantung. Ya, bisa cepat, bisa lama. Yang sudah punya keluarga mungkin, waduh, meninggalkan keluarga. Bagi yang bujangan, jangan-jangan ketemu jodoh di sana. Tulus, selalu ada manfaat dari ketulusan itu. Jadi kalau kita bisa produktif, adaptif, tangguh, responsif, inovatif, optimis, dan tulus, insya Allah
tim ekspedisi ini bukan hanya bisa menjalankan misinya, tetapi bisa membawa keberkahan dan kebaikan untuk semua. Terima kasih, sukses, selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Kita harus siapkan sumber daya manusia, kita harus siapkan awaknya. Kita mau anak-anak muda yang pintar, hatinya merah putih, bekerja keras, bangkit Indonesia semuanya. Sekali lagi selamat atas penugasan tim Ekspedisi Patriot 2025.